Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa istiqomah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Dimana dalam kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan maqalah kitab Nashaihul Ibad yang ke-7, dawuh dari yang merupakan dawuhnya dari Sayyidina Umar yang akan menjelaskan tentang lautan, macam-macamnya lautan. Maksudnya lautan itu adalah sumber dari beberapa hal. Jadi pokok-pokok dari beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehingga dalam proses perjalanan menuju ke kehidupan kita yang lebih baik itu bisa kita lakukan. Baik, kita buka kajian kita ini dengan pembacaan suratil Fatihah. Al-hadzini hawala kulli niyatin sholih wa khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi ibni Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad ibni Hajar Al-Asqalani wa Syekh Muhammad bin Ali Al-Ma'ruf bi Muhyiddin ibn Al-Arabi wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah li qadai hajatina min hawaijidina al-akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Langsung kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawi dawu asabi'atu kang kaping 7. Iku qala dawu sinten Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu anda saking niksa ing Sayyidina Umar. Al-buhuru utawi pira-pira segara, ail muttasi'atu tegese panggonan kang jembar, al-jami'atu kang ngumpulake iku arbaatun ana petang werna, minal anwa'i bayane saking pira-pira werna. Al-hawa nyatane utawi hawa, hawa iku baru dzunubi segorone dosa. Artinya semua dosa itu berawal dari hawa yang ada dalam jiwa manusia. Apa itu hawa? Ai mailanun nafsi. Apa itu hawa yang menjadi lautan dosa? Ai mailanun nafsi tegese kecondongane nafsu. Ai mailanun nafsi tegese kecondongane nafsu ila syahwatiha maring kedemenane nafsu min ghairi talabi syar'i saking tanpa nopre maring syariat iku jami'un kang ngumpulake lidzunubi maring pira-pira dosa, yaitu semua kecondongan hawa nafsu atau kecenderungan hawa nafsu terhadap segala sesuatu yang ia inginkan tanpa mempertimbangkan terhadap syariat Allah itu merupakan sumber atau sumber jami'un yang mengumpulkan, itu adalah sumber atau sesuatu yang akan menghimpun terhadap semua dosa. Jadi hawa yang sudah keinginan jiwa yang sudah tidak mempertimbangkan terhadap syariat
itu disebut dengan hawa, dan itu merupakan jami'un lidzunub atau sumber atau lautan daripada dosa. Artinya ya dosa semuanya berkumpulnya itu dari itu. Berkumpulnya dari itu. Dosa korupsi, dosa mencuri, dosa mengumpat, dosa apapun itu pasti bersumbernya atau tempatnya itu berawal dari nafsu yang tidak terkendali, dari hawa yang tidak terkendali. Itu yang pertama. Jadi perhatikan semua kecondongan jiwa, semua yang diinginkan oleh diri kita itu harus kita perhatikan, dan pastikan semua yang kita inginkan itu harus kita tentang ketika bertentangan dengan syariat dan ketentuan yang telah Allah ajarkan, itu agar kita tidak terjerumus kepada dosa. Karena hawa itu merupakan sumber atau merupakan lautan dosa, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kemudian yang kedua kata beliau, wan nafsu utawi nafsu iku bahdus syawati, segorone kedemenan, segorone keinginan. Ayin nafsul ammarah, ayin nafsul ammarah tegese nafsu al ammarah kang ajak-ajak maring keoloan. Hiya utawi nafsul ammarah iku allati nafsu tamilu kang condong apa nafsu utawa kang condong apa allati ila tabiati maring tabiat al badaniyati kang bangsa awak-awakan. Wa ta'muru lan kang perintah apa nafsu bil ladzati kelawan perkara kang enak. Jadi nafsul ammarah iku jami'atin, bil ladzati kelawan kelezatan, jami'atin kang bakal ngumpulake apa ta'mur itu amrun bil ladzat li harakatin nafsi maring gerake nafsu, li harakatin nafsi maring gerake awak. Faya moko utawi nafsul ammarah iku mak wasyururi, iku mak wasyururi panggonane pira-pira keoloan, wa mambaul akhlaki lan sumbere akhlak pakarti azami mati kang winoto. Kemudian yang kedua, hawa itu adalah kecenderungan nafsu. Kecenderungan nafsu. Nafsu itu adalah lautan daripada semua keinginan. Nafsu itu adalah lautan dari sebuah keinginan. Artinya semua keinginan itu muncul dari yang namanya jiwa atau tuntutan karakter kemanusiaan yang menuntut terhadap kenyamanan. Pasti itu akan menuntut keinginan yang kuat. Jadi tabiat dalam diri manusia itu akan mendorong manusia untuk memiliki keinginan. Dan semua keinginan yang sudah tidak mempertimbangkan syariat itu dinamakan dengan hawa, dan itu merupakan sumber daripada dosa. Saya ulangi, nafsu itu adalah sumber daripada keinginan. Artinya nafsu yang kedua adalah nafsu adalah sumber atau lautan daripada keinginan. Artinya apa? Semua keinginan itu berawal jadi lautannya itu. Semua keinginan itu berawal dari nafsu. Nafsu itu adalah tabiat badan yang dorongan yang merupakan bagian dari tabiat yang ada dalam diri manusia yang menuntut kepada kelezatan, kenyamanan, keindahan. Itu namanya nafsu. Nah, dorongan yang ada dalam tabiat diri manusia, ya kan, dorongan yang ada dalam tabiat diri manusia itu akan memunculkan sebuah keinginan atau syahwat. Dan syahwat atau keinginan yang sudah tidak lagi mempertimbangkan syariat,
itu disebut dengan hawa. Dan hawa itu adalah sumber daripada dosa. Itu yang harus kita perhatikan, sehingga ketika kita berbicara hawa nafsu, berarti kita sudah berbicara sesuatu yang ada pada diri kita yang akan menjerumuskan kita kepada dosa. Karena kalau nafsu saja itu masih aman. Artinya nafsu kan dorongan karakter, dorongan tabiat manusia. Lapar, ngantuk. Itu ngantuk harusnya tidur. Dorongannya itu adalah tidur. Itu aman karena kebutuhan jiwa. Tapi ketika kebutuhan jiwa itu sudah ditopang oleh keinginan untuk mendapatkan kenyamanan, nah itu yang nanti akan mengarah kepada syahwat. Itu nanti yang akan mengarah kepada syahwat, atau dalam kata lainnya itu adalah nafsu yang merupakan nafsul ammarah. Jadi tuntutannya lagi bukan lagi kebutuhan diri, tapi sudah kenyamanan di diri. Gitu loh. Tuntutannya bukan kebutuhan yang ada pada diri, tapi yang dituntut itu adalah kenyamanan di diri. Nah, menuntut kenyamanan yang ada dalam diri, menuntut kenyamanan yang diinginkan oleh diri kita, ketika sudah tidak mempertimbangkan syariat, itu yang dinamakan dengan hawa. Dan ketika masuk kepada hawa, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar dalam maqalah yang pertama, di mana hawa itu merupakan lautan daripada dosa. Nah, ketika sudah masuk hawa, artinya ketika orang itu sudah masuk pada hawa yang tidak lagi memperdulikan terhadap syariat, ini lebih cenderung untuk melakukan manusia itu terhadap dosa. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, hawa itu adalah lautan daripada dosa, nafsu itu adalah lautan keinginan. Jadi semua keinginan itu berawal dari nafsu. Dan semua dosa itu berawal dari hawa. Hawa atau kecondongan manusia untuk menentang syariat. Itu yang dinamakan dengan hawa. Lalu yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, wal mautu bahrul a'mal. Wal mautu utawi pati iku bahrul a'mari, dadi segorone umur. Birroi utawi a'mar iku tetep kelawan nganggo den waca nganggo huruf ro akhire. Ayil mautu tegese mati iku jamiun kang ngumpulake lil a'mari maring pira-pira umur. Wa fi nuskhatin lan iku kesebut maring nuskha kang weneh bahrul a'mali utawi pati iku dadi segorone amal. Bilami utawi amal iku tetep kelawan nganggo lam huruf akhire. Fahia moko utawi bahrul amal iku kaqauli ba'dhim, kaya dene ucapane setengah ulama, al mautu nyatane dawuh al mautu utawi pati iku sundukul amali petine amal. Yang ketiga yang disampaikan oleh Sayyidina Umar adalah mati itu adalah lautan daripada umur. Artinya ending perjalanannya umur semuanya nanti akan berkumpul dalam kematian. Jadi wis toh, sampean mau minta umur panjangnya seperti apa, itu pasti nanti larinya akan mati. Maka yang paling penting itu bukan masalah umur yang kita miliki, tapi justru bagaimana kondisi ketika kita nanti mati. Karena muaranya nanti umur panjang seperti apapun, umur pendek, umur panjang, umur sedang, itu semuanya nanti muaranya mati. Maka yang paling penting harus kita pikirkan bukan bagaimana caranya kita panjang umur, tapi bagaimana kita menghadapi kematian. Mati husnul khotimah atau mati su'ul khotimah.
Karena endingnya dari semua umur itu adalah kematian. Nah, sebagian riwayat itu bukan umur, tapi yang sebagian riwayat mati itu adalah lautan daripada amal. Artinya semua amal ending terakhirnya itu ketika sudah mati. Ketika mati orang itu sudah tidak bisa beramal lagi. Ketika mati itu semua amal akan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyidina Umar, makanya kata sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-mautu sundukul amal, bahwasanya mati itu adalah peti atau tempat penyimpanan daripada amal-amal yang kita lakukan selama hidup di dunia. Tuh. Jadi ingat, amal yang harus kita perbanyak gitu loh. Karena kalau sudah mati kita sudah amal itu sudah dikotai, ditutup, dikunci, kita tidak bisa nambah lagi sudah. Gitu. Itu yang dimaksud dengan wal mautu al mautu sundukul amal. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu an yang menyatakan wal mautu bahrul a'mar. Maut atau kematian itu adalah lautan daripada umur. Kemudian wasiat yang keempat atau makalah yang keempat yang disampaikan oleh Sayyidina Umar adalah wal qabru bahrun nadamat. Wal qabru utawi kuburan iku bahrun nadamati, segorone katunan, segorone penyesalan. Ayil barzahu tegese alam barzah, alfasilu kang misah opo barzah bainad dunya ing dalam antarane alam dunya wal akhirati lan alam akhirat iku jami'un kang ngumpulake li anwa'il umumi maring warna-warnane kerupekan. Allati yatamanna kang nyono, allati yatamanna kang ngarep-ngarep sapa sahibuha wong kang nduweni umum annaha ing sak temene umum iku latakau ora tumiba apa umum. Kuburan itu adalah lautan daripada penyesalan. Artinya di dalam kubur itulah penyesalan manusia itu akan tampak dan terlihat ketika amal perbuatannya selama ia hidup di dunia dia tidak maksimalkan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sudah masuk ke alam kubur, yang ada itu hanya susah selama-lamanya, susah seterus-terusnya. Itu. Dan alam kubur atau alam barzah itu adalah alam pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat, atau gampangannya ngomong itu adalah tempat transit dari perjalanan manusia dari dunia menuju akhirat. Dan kuburan itu sekali lagi adalah tempat atau lautan daripada penyesalan. Nah, penyesalan itu bagaimana? Penyesalan itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi oleh si pelaku gitu loh. Itu namanya penyesalan. Dan ending dari semua penyesalan itu nanti ada di alam barzakh atau alam kubur. Maka ketika kita tahu bahwasanya kuburan itu adalah ending dari semua penyesalan, maka yang perlu kita perhatikan itu adalah bukannya hanya sekedar kita paham bahwasanya manusia akan mati masuk ke alam kubur, tidak, tapi yang harus kita persiapkan kita mau bahagia atau tidak di alam kubur atau alam barzakhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita tidak ingin menjadi penyesalan, maka ketika kita tidak ingin menjadi kuburan itu adalah sumber atau lautan daripada penyesalan, maka mumpung kita masih diberi kesempatan kehidupan oleh Allah,
banyaklah kita mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan sehingga kita berada di alam kubur nanti atau alam barzah, kita tidak lagi tidak kita dijadikan alam barzah sebagai lautan penyesalan, tapi justru lautan kebahagiaan. Artinya kita sudah bisa beristirahat di alam barzah dari capeknya kita, dari susahnya kita, dari mujahadah usaha keras kita untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia. Itulah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, yang tentu dari semua pembahasan ini itu adalah sebuah kalimat yang memang penuh arti, dan seharusnya keempat kalimat inilah yang harus menjadi perhatian kita agar dalam melakukan amal kita selama ada di dunia itu betul-betul bisa diorientasikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengetahui hawa dan nafsu, kita bisa mengendalikan hawa nafsu agar kita tidak terjerumus kepada dosanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seperti itu alam barzah dan kematian kita itu akan kita lalui dengan nyaman, bahagia, dan insya Allah akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa nakhusu khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi ibni Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad ibni Hajar Al-Asqalani wa Syekh Muhammad ibni Ali Al-Ma'ruf bi Muhyiddin ibni Al-Arabi wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li ustadzina wa li ustadzina wa nafa'na bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Wa li qadai hajatina min haijidina al-akhirah sallallahu maqasidina yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna li Ramadan, sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka salam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.